Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Yusniar, MPM 22.014, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan hukum di masyarakat modern dan bersahaja. Sejarah hukum di masyarakat bersahaja. Poin yang pertama itu ada asal-usul hukum adat. Hukum adat muncul sebagai bentuk penyelesaian masalah dalam masyarakat tanpa melibatkan sistem peradilan formal, sering berjalan waktu. Sistem ini berkembang menjadi aturan yang lebih kompleks dan mengatur berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, warisan, dan pertanahan. Selanjutnya, hukum bersifat prefiktif dan restoratif. Fokus dari hukum adat lebih kepada mencegah konflik dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan lebih kepada pemulihan hubungan daripada hukum keras. Contoh hukum adat, hukum adat di Bali mengatur kehidupan agama dan sosial berdasarkan prinsip trihita karana. Hukum adat Minangkabau yang berlandaskan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, perkembangan hukum di masyarakat bersahaja. Pengaruh kolonisasi. Kolonisasi oleh bangsa Eropa membawa pengaruh signifikasi pada sistem hukum masyarakat adat, memperkenalkan sistem hukum barat yang lebih formal, namun banyak hukum adat yang tetap bertahan dan bahkan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya ada integrasi hukum adat dan hukum nasional. Di Indonesia, hukum adat diakui dalam Undang-Undang 1945 dan diatur dalam berbagai undang-undang yang mengakui hak masyarakat adat dan kekayaan budayanya. Selanjutnya ada tantangan modernisasi. Hukum adat menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan memperkembangkan zaman terutama terkait dengan globalisasi dan modernisasi yang membawa sistem hukum yang lebih kompleks. Sejarah hukum di masyarakat modern. Awal mula hukum tertulis di Eropa berkembang, hukum tertulis dimulai sejak zaman Romawi kuno dengan hukum yang diatur dalam Corpus Juris Civilis. Hukum tertulis ini menjadi dasar bagi perkembangan sistem hukum di Eropa. Selanjutnya ada pengaruh hukum modern. Hukum di masyarakat modern berkembang melalui pengaruh sistem hukum common law dan civil law yang membentuk dasar bagi sistem hukum di banyak negara. Selanjutnya ada pembentukan negara modern. Pembentukan negara-negara modern dengan sistem pemerintahan yang terstruktur di mana hukum berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya di sini ada perkembangan hukum di masyarakat modern. Hukum internasional, globalisasi dan interaksi antar negara mendorong perkembangan hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara, hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya ada reformasi hukum. Negara-negara yang berkembang berusaha mereformasikan sistem hukum mereka untuk mendukung pembangunan dan memastikan keadilan bagi warganya, termasuk melalui perubahan konstitusi dan penguatan sistem peradilan. Selanjutnya di sini ada hak asasi manusia dan hukum lingkungan. Di era modern ini, isu hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dari sistem hukum. Dengan semakin banyaknya peraturan dan perundang-undangan yang mengaturnya. Selanjutnya, ada perbandingan hukum di masyarakat bersahaja dan modern. Masyarakat bersahaja, hukum adat yang lebih fleksibel didasarkan pada norma dan kebiasaan penegakan hukum dilakukan secara informal dan oleh tokoh masyarakat. Sementara masyarakat modern, hukum yang formal dan tertulis dengan lembaga-lembaga resmi yang mengatur penegakannya. Selanjutnya di sini ada peran teknologi. Teknologi modern berperan besar dalam perubahan dan penyebaran hukum dari pengadilan virtual sehingga sistem hukum yang berbasis pada data dan informasi digital. Simpulannya, perbedaan hukum di masyarakat bersahaja lebih bersikap kultural dan berbasis kebiasaan, sedangkan di masyarakat modern lebih bersifat formal dan struktur. Pentingnya konteks sosial dan budaya, hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat yang menghasilkan sistem hukum harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Selanjutnya tantangan globalisasi. Globalisasi membawa tantangan bagi hukum adat, tetapi juga membuka peluang bagi integrasi sistem hukum yang lebih universal. Ya, penyampaian materi saya, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, maaf nggak bisa raise hand.
Oh ya, boleh. Jadi pertanyaannya, bagaimana asal-usul hukum adat di masyarakat bersahaja? Sekian, terima kasih. Aku izin tampung dulu ya. Selanjutnya, Loli, boleh? Aku ingin bertanya, apa perbedaan mendasar antara penegakan hukum di masyarakat bersahaja dan masyarakat modern? Aku tampung dulu ya. Areta, Oke, bentar. Jadi pertanyaannya, apa pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memahami sistem hukum di masyarakat bersahaja dan modern? Terima kasih. aku izin tampung dulu. Selanjutnya Ayu, Izin bertanya, bagaimana peran pendidikan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum di masyarakat modern dan bersahaja? aku izin tampung dulu ya. Kaila, boleh? Izin bertanya, apa kesimpulan yang dapat diambil mengenai hubungan antara sejarah, perkembangan hukum, dan konteks sosial budaya di masyarakat modern dan bersahaja? Baik, aku izin menjawab pertanyaan dari Raisa. Jawabannya, hukum adat muncul sebagai penyelesaian masalah tanpa sistem peradilan formal, berkembang dari kebiasaan menjadi aturan kompleks yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, warisan. Gimana, Raisa? Cukup, makasih Rachel. Selanjutnya, pertanyaan dari Kaila, aku izin jawab ya. Eh, Kesimpulannya, sejarah dan perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat. Hukum di masyarakat bersahaja lebih bersifat kultural dan berbasis kebiasaan, sedangkan di masyarakat modern lebih formal dan struktur adaptasi hukum terhadap perubahan zaman dan teknologi adalah kunci untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan sistem hukum. Bagaimana, Kailah? Ya, Sudah cukup, terima kasih. oke. Selanjutnya aku izin menjawab dari Areta. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat yang menghasilkan sistem hukum harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi serta mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Bagaimana Areta? Cukup, terima kasih, Rachel. Selanjutnya aku izin menjawab pertanyaan dari Ayu. Pendidikan hukum berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Ini membantu masyarakat bersahaja untuk memahami hukum, adat mereka, dan masyarakat modern untuk memahami hukum tertulis dan prosedur. Bagaimana, Ayu? Cukup, makasih. Selanjutnya, aku izin menjawab pertanyaan dari Loli. Di masyarakat bersahaja, penegakan hukum dilakukan secara informal oleh tokoh masyarakat dan lebih bersifat kultural. Di masyarakat modern, penegakan hukum dilakukan oleh lembaga resmi seperti pengadilan dan polisi dengan prosedur yang jelas dan struktur. Terima kasih, Cel. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.